Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya. Shalawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim kita, seolah kita lanjutkan bermajelis di dalamnya mengkaji kitab Tauhid At-Tamimi oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masuk pada bab yang ke-49 atau sekitar itu penomorannya, yaitu judulnya mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Tema ini bisa dibikin dengan minimal 2 judul. Ditinjau dari sisi ahli tauhid, maka judul di atas akan semakin mengokohkan dan pas. Karena ahli tauhid, orang yang menjadikan Allah itu satu-satunya, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki alam raya itu hanya Allah. Berarti Allah itu satu-satunya. Nama-namanya menunjukkan kerja alam raya yang luar biasa, yang kita salah satunya yang amat sangat kecil sehingga menghamba kita semata kepada Allah dengan caranya mengharapkan rahmat-Nya. Maka hal itu akan mendorong dia untuk semakin mengagungkan Allah. Maka judul di atas tepat, menyukuri nikmat Allah dan mengakui nikmat itu berasal darinya. Jadi semakin mendapatkan nikmat, semakin sadar kecilnya diri dan semakin agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka mendorongnya akan semakin taat kepadanya. Atau judul yang nomor 2 yaitu mewaspadai kesyirikan. Bentuk kesyirikan adalah mengkufuri nikmat Allah dan tidak mengakui nikmat itu berasal darinya. Ini sebagai judul nomor 2, yaitu mewaspadai dari bahaya syirik. Bentuknya apa? Kesyirikan itu adalah mengkufuri nikmat Allah
dan tidak mau mengakui nikmat itu berasal darinya. Dan apa yang ada di dalam uraian nanti, dua profil itu ada. Bagaimana profil ahli tauhid, bagaimana profil ahli syirik. Yang kedua, profil itu kita pahami. Profilnya, sifatnya ahli tauhid. Nah, bagaimana kita punya sifat itu? Profilnya, sifatnya orang syirik. Seperti apa? Nah, bagaimana kita bisa menghindarinya? Maka ketika diberi dua judul di atas, pas buat kita, karena memang kita ketika beribadah kepada Allah, di dalam satu ayat itu dengan dua rasa. Di dalam kita menghamba kepada Allah, satu ayat menceritakan dengan dua rasa. Apa dua rasa itu? Khaufau wa tama'a, raghabau wa rahaba. Takut dan harap. Ketika orang melaksanakan ketaatan, berharap semoga diterima, dilipat gandakan, terjaga, bisa menjadi bekalan, nanti Allah merahmatinya, memberikan fadilahnya, mengampunkan dosanya, akan menjadi penduduk surganya. Itu namanya harap. Dan orang beribadah harus ada. Demikian juga adanya rasa takut. Apa yang ditakuti? Masih banyak kemaksiatannya. Sulit untuk bisa bertobat dari dosa-dosa. Tidak tahu ibadahnya cukup atau belum, tidak tahu tobatnya diterima atau tidak tahu dosanya diampuni atau tidak. Andaikan toh diterima, kalau Allah itu tidak merahmatinya, apa cukup untuk masuk ke dalam surga? Walaupun enggak duwe dosa, ibadah full, dengan modal itu sudah cukupkah orang masuk surga? Jawab, belum. Sebagaimana pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhilahu amalul jannah. Sesungguhnya satu di antara kamu bila semata hanya bermodal apa yang ia amalkan, itu belum cukup masuk ke dalam surga. Mereka juga tanya, apa engkau juga belum? Sama, saya juga belum. Makanya Allah menyebutkan, kul bifadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah semata dengan curahan rahmat Allah dan fadilahnya, yang dengannya silahkan mereka bergembira untuk mendapatkan rahmat dan fadilahnya. Kenapa? Karena itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka dengan ketidaktahuannya cukup atau belum semuanya itu bergantung kepada rahmat Allah, maka mendorong dia untuk memiliki rasa takut. Itu dua rasa ketika orang menghamba kepada Allah dengan harap-harap cemas. Maka setidaknya ketika satu ayat menceritakan dua rasa, maka judul ini apabila dipasang dengan dua istilah, maka itu boleh-boleh saja. Apa tadi istilah pertama? Menyukuri nikmat Allah dan mengakui rahmat itu berasal darinya. Atau judul yang kedua, waspada dari mengkufuri nikmat Allah dan tidak mengakui nikmat itu berasal darinya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada di tengah kondisi lemahnya makhluk yang fitrahnya mengakui kedudukan Allah, ternyata ketika dewasa dia tidak mau mengakui nikmat Allah dan tidak menyukurinya? Wonten apa mboten?
Jane dhek niku nggih ringkih. Fitrahe jane nggih lurus. Ning donge gedhe rada merintis titik. Titik napa kata? Kok kemlintine ra kena dimpet. Enggak mau bersyukur kepada nikmat Allah. Enggak mau bersyukur kepada Allah dengan curah nikmatnya dan tidak mau mengakuinya. Mboten apa mboten tiyang sing model ngoten niku. Kok kayak aku ngoten niku. Nah, kita mencoba untuk menelusuri. Kalau memang kita bersih, syukurlah. Sehingga bisa maksimalisasi dalam ketaatan. Semakin tenanan di dalam ketaatan. Bentuk syukurnya karena dimudahkan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan. Tapi apabila belum, ternyata rapatek ngereken kepada Allah sehingga kurang tunduk dan tidak mengakui nikmat darinya yang kadang mengklaim ikut tek-tekku dewi. Kalau memang ada, kita wajib untuk mengoreksinya. Di dalam sejarah kehidupan, wonten tiyang sing model ngoten niku. Wonten. Rada merintis titik kemprintine pol. Bakna karo banyu jebule ya kalah. Sinten? Firaun. Niku merintis tenanan apa mek rada merintis titik? Lek tenanan bakna karo banyu kok ya kalah. Mongko atine jene ya ora ngono. Atine wastaiqonat hu ampusuhum. Sebenarnya ada tuh yakin akan kedudukan Allah. Permasalahannya ya tadi rada merintis titik. Dia merasa sungai Nil berada di bawah telapak kakinya. Dia merasa kerajaannya yang subur luar biasa. Dia merasa anak buahnya, tentaranya yang sedemikian rupa tangguhnya. Akhirnya dengan begitu dia mengatakan, Anna rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata kesalahannya yang sangat telak seperti itu tidak segera kena hukuman. Akhirnya kecongkakannya menjadi-jadi. Padahal dia sudah sering sekali diingatkan. Dan ketika sedang mengalami proses peringatan, sebenarnya dia tidak punya daya. Ujung-ujungnya tetap konsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dongakno kepada Allah. Kalau petakane ilang wis tak jamin aku melu agamamu. Anak turunmu, anak buahmu, bangsamu yang di sini menjadi kelas bawah nanti diangkat derajati. Enggak diperbudak, enggak ditindas, enggak dimiskinkan. Tidak diberlakukan bagaikan politik belah bambu. Sing sitok diitek kita, sing sitok diangkat-angkat, sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah sekarat. Atau bahasa yang semisal. Ternyata begitu Nabi Musa sudah memohon kepada Allah dan musibah berlalu, umat kambuh kemlintini. Ngoten niku ping pinten? Allah memberikan peringatan lan dhek sadar. Berulang-ulang sampai mukjizat yang dibawa Nabi Musa ada berapa? Tis'a ayatin, ada 9. Jadi sering seperti itu. Neng nopo kok mboten segera tobat? Permasalahannya antara dosanya dan hukumannya tidak bersifat langsung. Seolah itu yang dijanjikan di dalam dakwah orang salah itu kena hukuman, kafir itu hancur, ternyata kok belum datang itu dianggap dakwahmu ngapusi. Omongnya ngancam tok. Bahkan kedudukan diam semakin makmur.
Dan kondisi kaum muslimin, Nabi Musa bersama umat ternyata ya ngono-ngono wae. Yang di situ akhirnya ada rasa berat ketika orang memikul beban dakwah. Bahkan satu dari mereka yang mengatakan laula yu'adzibuna Allah bimana. Ing yen to pancen sing tak onek niki salah nyapo aku kok enggak ndang disiksa. Bahkan mereka menanyakan, "Matahu, kapan datangnya apa yang kamu janjikan itu?" Ternyata ada orang yang seperti itu. Kenapa orang salah kok enggak segera dihukum padahal ayatnya benar? Napa jawabnya? Sehingga menyebabkan tiang sing kemlinti malah tambah nemen. Napa sebabnya? Karena berlaku sunnatullah al-kauniyah. Ketetapan Allah yang ada di alam raya yang sering disebut dengan takdir kauni. Napa takdir kauni ini? Ketetapan Allah di alam raya sebagai sarana yang mesti terjadi. Ketetapan Allah yang ada di alam raya pasti terjadi. Itu namanya takdir kauni. Dan itu tidak ada hisabnya. Karena sebagai sarana. Napa contohnya? Watu atos. Bila ditanya, nyapa watu kok atos? Lera atos jenenge dudu watu. Nyapa geni kok panas? Lera panas jenenge dudu geni. Ya sudah, tidak bisa disanggah. Memang itulah ketetapan. Ternyata masing-masing dari diri, arikala berada di rahim ibu umur 4 bulan setelah ditiupkan roh, ditulis 4 catatan. Niku masuk wilayah takdir kauni napa senes? Napa 4 catatan arek-arek kalau janin pun ditiupkan roh 4 catatan niku napa? 1. Jatah umur. 2. Jatah rezeki. 3. Jatah amal napa bakat-bakate. 4. Suka maupun duka. Niku pun wonten catetane kabeh. Termasuk kita sing sak menika pinaraan bareng ngeten iki. Yuswanipun sami napa pinten? Nika mungkin ninggale bareng napa pinten-pinten? Bareng ya rukun ngoten nggih. Beda-beda bisa saling tulung ngoten nggih. Bareng ya rukun, era bareng bisa saling tulung. Itu sudah ada ketetapan termasuk itu kauni itu. Si A berapa jatahnya, si B berapa jatahnya, si C berapa jatahnya. Lek rong wayahe mati, kabeh wong pengen mati, ya ora mati. Nabi diadakan uji coba pembunuhan ping pinten nggih. Terlalu sering. Ini kenyataannya mati berada pada pelukan istri. Khalid bin Walid niku napa dolanane? Dolanane nggih perang. Napa sirik? Mati di medan peperangan. Terus pundi kedudukane? Menjadi titik sentra semua orang ingin membidikkan senjatanya. Khalid mati, Khalid mati, Khalid mati. Semakna itu. Kenapa? Pucuk pimpinan masalah. Yang selalu dicari dan itu sangat ditakuti. Ning jebule matine dhuwur amben ronto-ronto Khalid bin Walid. Mati kok nek dhuwur amben. Penggaya kok nek medan perang. Mati kok nek kene. Dan sebagainya. Napa kok ngoten? Niku ketetapan takdir kauni termasuk diantaranya jatah umur. Makanya Fir'aun yang salah pantasnya kena hukuman, ning nopo kok tertunda? Masalahnya Allah bagian ketetapan. Lek rong wayahe mati,
ya panggah ramati mati. Ternyata lama antara dia mengatakan dosa puncaknya sampai kematiannya. Pinten jarak? Dan 40 tahun. Ternyata waktu senggang yang begitu lama, 40 tahun nggak digunakan untuk berbenah. Tapi malah salahin dodro-dodro, puncaknya ingin memusnahkan habis Nabi Musa bersama umat. Akhirnya dikejar, dikerahkan tentara lebih banyak daripada Nabi Musa bersama umat. Nabi Musa bersama umat pun nggih ketir-ketir. Napa masalah kok ketir-ketir? Ketika melarikan diri di depan sana laut, ketika mundur ke belakang pedang terhunus. Apa yang melakoni wonengan pun dikepung teng pundi. Di depan laut niku misare nggih teng popoh ngoten niku. Wonten tebingi niku nyawa teng ngesor terus pundi? Jeru mboten. Napa mau nyemplung terus pundi kira-kira? Anjir terjun bebas. Anjir napa terjun bebas? Anjir. Ceblok kena watu sing ngatos pecah begitu ke seret ombak. Nah, terus pundi saged mentas. Niku depannya ngoten niku, belakangnya sudah dikepung rapat. Seolah Fir'aun CS menang. Ternyata disitulah Allah memberikan pertolongan, laut di sebelah terbelah, umat saged lewat dengan selamat. Hari kalau Fir'aun mengejar di tengah lautan, laut di sebelah malih banyune balik musnahlah Fir'aun sak wadiyo koloni. Ternyata itu contoh orang yang tidak menyukuri nikmat Allah dan tidak mengakui nikmat darinya, bahkan malah nantang memerangi. Itu makna dari judul. Makna dari judul ada profil seperti itu, makanya kita wajib memahami jangan seperti itu. Kenapa? Ini mungkin terjadi. Wah, kurang ngaji ra salat, Pak Nau teku yo encer kerja yo benak deku sak pirang. Nek pancen aku sukses ya pancen kudune ngono. Itu contoh ada rasa yang seperti itu. Bahkan malah ngentai awakmu ki lho penggayane ngaji, salat, nganti lekmu sujud, bathukmu nganti hafal, apa enggak kiri rasuki-suki. Wonten sing ngentai model semisal itu. Ini termasuk makna dari judul di sini, yaitu adanya orang yang mengkufuri nikmat Allah dan tidak mengakui nikmat itu berasal darinya. Mu'allif rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah ayat di surah Fussilat yang ke-50. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li. Wala in dan demi Allah, jika adzaqnahu saya melimpahkan kepada dia rahmatan minna, rahmat dari kami. Mim ba'di dharra, setelah kemudaratan satu yang menimpanya. Kudune bersyukur. Kena musibah ndak iso menyelamatkan diri, lalu Allah menolongnya akhirnya menjadi aman. Mestinya alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, pujian dihaturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal saleh semakin sempurna. Ternyata bukan kata itu yang ia sampaikan. Dari kerusakan hati, ucapannya juga rusak. Dia mengatakan la yaqulanna hadzali. Mereka mengatakan demi Allah, ini memang jatahku. Tidak ada kesyukuran. Kasus ini banyak terjadi. Hari kalau tiang-tiang musyrik mengarungi lautan. Wonten tengah laut ombake pol. Seolah perahu niku kelasnya mek driji. Ombak niku kelasnya gunung.
Saking napa? Gedene ombak. Perahu saking mlaku mboten. Sampai bermesin pun juga nggak ada gunanya dinyalakan, dimatikan. Sehingga nasib perahu ini namung ngeten tok mawon. Ya kelasnya perahu niku driji lho, kelasnya ombak niku gunung lho nggih. Panggen namung napa? Mek ngene tok. Niki celuk-celuk Nyi Roro Kidul mboten. Oh niku namung cerita mawon. Pas budal niku mboten beto jimat-jimat kira-kira mempan mboten. Ternyata kondisi tiang niku kepala pusing, perut mules, napa ingkang nembetipun unjuk di dahar metu, bahkan sing pantese brojol teng ngesor, munggah teng dhuwur. Terus pundi rasane? Dahar setengah jam terus gelegan munggah terus pundi rasane? Serain, Nak. Apa ana sing pantese metu teng ngesor munggah teng dhuwur nglili. Yang ada ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi. Enggak punya daya. Klepek tenanan. Neng begitu Allah sudah selamatkan sampai di pantai. Ternyata bukannya sujud syukur. Begitu roh nek pantai wonten tiyang sing ngubah kucing, wow, laute ngubah kucing pantes. Malah tatoyur mengatakan siap. Bukan sadar Allah mengujinya. Nah, ada orang yang kayak begitu. Mungkin juga dalam kehidupan kita sehari-hari wonten. Pas wayah gerah, wis ndak duwe daya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini wayah mari kambuh malih. Nek ceritane wonten zaman ngamai PKI sekitar 65 terus pundi? Sambate tiyang. Masjid langgar pas PKI ngamuk niku tiyang tergiring yang masjid kabeh. Bek. Ini begitu keadaan sudah terkendali, PKI sampun bisa dibasmi. Masjidipun bek kang ini. Sing semula bek wonge malih bek angine. Wonge teng pundi? Sudah. Kenikmatan enggak diakui itu dari Allah. Katanya hanya sebatas kondisi. Ini pancen Indonesia itu senjatanya sakti. Akhirnya pun juga mereka tidak semakin menghamba tunduk kepada Allah. Nah, banyak kan kalau gitu kasus orang punya sifat tipe seperti itu. Wonten-wonten. Ada, makanya kita pun juga harus koreksi diri. Sekarang kita lihat gimana tafsirannya. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan, dari ucapan orang kafir isinya, ini adalah karena usahaku. Kudune alhamdulillah semata rahmat Allah, ning kae muni ini semua semata karena usahaku. Dan akulah orang yang paling berhak dengannya. Jadi nggak ngakui datang Allah sama sekali. Sehingga menawi ngomong wis ngoten niku, nggak ada dorongan untuk ketaatan. Dan Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah ucapan orang kafir itu ini adalah semata karena dari diriku sendiri. Kadang boten kiwatin suami tiang sepah mendapatkan berita, Pak, putranya lulus prestasi tertinggi, sopo anak kue. Pancen wong pinter anake yo pinter. Senada dengan itu. Senada dengan itu. Ada kan kalau gitu sifat seperti itu? Ya makanya kita ngati-ngati. Bahkan tidak perlu banyak. Atau mungkin kita sudah punya pengalaman. Oh, dari kapan aku muni ngono? Itu harus kita teliti. Napa malah hari-hari ini kan hari-hari bocah sekolah badhe liburan ta nggih? Badhe dum-duman rapot.
Ini kira-kira mengke wali-wali menjemput putra putrine wayah dum-duman utai pas wayah wisuda anaknya dipanggil mendapatkan kehormatan. Kadang-kadang nggih bahasa ngoten niku wonten. Kadang MC ini, oh pancen luar biasa. Anake wong pinter, anake yo pinter. Sering membanggakan diri, ujub, sehingga tidak ada syukur, bahkan sombong. Bahkan Allah ditolak, Rasul ditolak, orang lain yang memberikan nasihat pun juga ditolak. Penyakit ada kalau begitu sifat seperti itu. Pada lingkungan diri yang ada di kanan kiri kita. Ibnu Abbas menukilkan sebuah ayat sebagaimana ada pada surah Qasas yang ke-78. Qul innama utitu ala ilmin indi. Ini adalah ucapan Qarun ketika dia sebagai bendahara negara Sogepol. Pinten sugihipun? Kunci gudang kekayaannya dipikul sekelompok orang kuat, nggawa kunci tak mawon pun rengkeng-rengkeng. Ini kita kira tiang sak sendang niku lek dikelompokne kunci omahe niku pinten sak kira-kira. Itu kuncinya saja begitu. Lalu bagaimana nanti kekayaannya? Luar biasa. Ternyata dia mengatakan ini adalah semata karena ilmuku. Qatadah di dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan maksudnya dari ucapan Qarun itu karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Bahasa yang lain, pancen aku ki wong pinter, anake wong pinter, atau bahasa semisal. Ahli tafsir lainnya mengatakan, karena Allah mengetahui bahwa aku adalah yang patut untuk menerima harta kekayaan ini. Atau bahasa yang lain, tanda cinta itu kaya. Buktinya aku sugih berarti aku ditresnani. Berarti agama yang kamu dakwahkan itu salah. Kenapa? Enggak sekaya dengan kami. Bahkan kamu banyak yang miskin. Bahkan menuduh dakwah itu dusta. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid, aku diberi kekayaan atas kemuliaanku. Berikutnya kita membaca hadis yang lumayan panjang. Yang seolah itu cukup menjadi pelajaran buat kita. Karena kita baca hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan apa yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna salah satan min bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari anak turun Nabi Yakub. Sito Abroso lepra, Sito Akroa kepala botak, Sito Akma wuto. Fa'aradallahu ayyab taliyahum, Allah menginginkan untuk menguji mereka. Bapa sa'ilahi malaikat, Allah mengutus kepada mereka malaikat. Fa'ata al-abroso, maka malaikat nekani kepada yang lepra. Lepra itu apa? Penyakit kulit, ari kalau mengena datang ruas-ruas saged mereteli ngeten. Duka niku napa ingkang pundi? Jen jelas kulitipun cacat. Berdampak datang tulang napa mboten duka. Maka malaikat menanya, "Ayyu syai'in ahabbu ilaika?" Apa sesuatu yang paling kau cinta?
Qal dia menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun, warna yang baik dan kulit yang baik. Wa yadhabu anni alladzi qadarani annasu bih, dan hilang dariku sesuatu yang manusia jijik kepadaku. Kita sami lek selama datang tiang tangane pating blonteng kan rasane terus pundi. Pating blonteng kayak nyeremumuh didelok basah-basah niku jereke penyakit menular dipun jak salaman merinding mboten. Oh gege aku kenaan. Kenapa? Manusia itu jijik. Qadaron niku jijik. Kadang kata qadaron niku dipun ginakaken kangge limbah WC. Napa limbah WC niku bahasa Arab e? Qadaron. Qadaron niku limbah WC. Nek sorowit iyup-iyup wayah dahar cukup ambune sangseng dipun toleh saumbruk. Enak napa ndang muring-muring terus ngalih. Jijik kan? Kala Nabi SAW cerita, fa masakahu, maka akhirnya malaikat mengusapnya. Pada hilanglah anhu darinya qadaru, kulit yang menjijikkan. Fa'utiya launan hasanan, dia akhirnya diberi warna yang baik, wajil dan hasanan, dan kulit yang baik. Mari total resik. Mungkin gambarannya wonge atletis, kulitnya resik, kayak ganteng ngayu pisan. Wah, menarik ngoten iki. Basa Jawane pun napa? Merusuh, napa merusuh niku? Kala fa ayu mali ahabbu ilaika, dia ditanya, harta apa yang paling kau suka? Qol, ia menjawab, al-ibilu awil baqar, mungkin onta atau sapi. Syaka ishak perawi naisak itu ragu, menyebutkan bahasa onta atau sapi. Fa'utiya nakotan, maka akhirnya dia diberi onta betina usyara yang bunting. Bunting napa hamil? Piye kabar istrimu? Istriku bunting. Oh, bojomu wedhus berarti ngene. Dadi yang nggih hamil, nek hewanipun bunting, basa Jawane meteng. Tapi nek basa Jawane meteng nggih kewan nggih meteng, nggih manusa nggih meteng. Tapi bahasa Indonesia pun beten. Bunting niku untuk hewan, hamil itu untuk manusia. Faqala, maka malaikat mengatakan, barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi kamu berkaitan dengan hartamu. Artinya nanti dibikin beranak pinak, enggak berapa lama dan sugih. Kalau berikutnya Nabi SAW cerita, fa'ata al-aqra'a, sang malaikat datang kepada si botak. Faqala menanya, ayu syai'in ahabu ilaika, apa sesuatu yang paling kau cinta? Qal, jawabnya, sya'run hasan, rambut yang baik. Boten budak malih tukule pateng jelprik. Kadang metu penyakit kulit wonten sirah niku napa sing mentol-mentol ngoten. Borok. Sepateng jelprik borokan pisan. Ape nambani angel kek tumone wakeh. Cedok koncone ambune ngelek-ngelek. Pun nate ngambu ambunipun borok napa dereng? Wampun. Apa kondisi cilik ya borokan. Wayat hapuani, dan hilang dariku alladzi yang qadaroni, jijik kepadaku annasu manusia bi dengannya. Fa masahahu fadzafanahu qadaru, maka malaikat mengusapnya. Maka hilanglah sesuatu yang menjijikkannya.
Fautia akhirnya dia diberi sya'ron hasanan, rambut yang bagus, termasuk menawi boroan nggih mari rambutnya wapi, senajan to rada sepuh nggak panggah ireng mawon, pun macak sak macak panggah napa? Ganteng wayu. Atau bahasa yang semisal, faqala maka malaikat menanya, ayyul mali ahabu ilaika, harta apa yang paling kau suka? Qala jawabnya al-baqaru awil ibil, sapi atau unta. Fautia baqaratan hamilan, maka akhirnya dia diberi sapi yang bunting. Waqala maka malaikat mendoakan, barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi kamu berkaitan dengan harta. Berikutnya yang ketiga, fa'ata al-a'ma, malaikat datang kepada si buta. Waqala menanya, ayu syai'in habu ilaika, apa sesuatu yang paling kau suka? Dia menjawab, ayaruddallahu ilayya, bahwa Allah berkenan mengembalikan kepadaku basori, pandangan mataku. Fa'ubsira bihi anna, saya bisa nyawang menusonne. Fa masahahu, maka malaikat mengusapnya, faradahu, maka radda mengembalikan Allah ilai kepada dia basarahu, penglihatannya. Diusap langsung nyawang. Iki saged dipun tiru-tiru mboten. Rene tak usap mari atau muni kun ngoten nggih. Kan mboten. Ya ndak bisa, ini mukjizat maha kuasanya Allah. Kun niku kalimat milik Allah. Pengobat mboten pantas mengatakan kun mari. Mboten pengobat muni kun ngoten. Bolehkah itu? Tidak boleh, itu kewenangan milik Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah mung paring dawuh napa? Kun, terjadilah, langsung terjadi. Ini untuk Allah, enggak boleh untuk makhluk itu. Fa'yul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kau suka? Jamnya al-ghanam, kambing. Podo-podo kewan sing halal, ning sing paling sae mutu keberkan dagingnya, napa kewan niku? Wedhus. Pertama nggih jinak, ada hiasan indah, jak dolanan yo kenek, ngoten nggih. Bahkan menawi wonten musim fitnah niku dipun jak ngungsi teng lereng-lereng gunung ngoten lincah. Wonten wedhus sing wonten pereng ngoten nggih saged mlaku biasa kota cecak ngoten. Kambing gunung mangke saged to nggih. Makna kambing gunung itu mboten kambing dingu wong gunung jenes. Kambing gunung itu pancen kambing hidupnya di tebing. Mana itu seperti itu. Termasuk wonten penduduke saking manusa. Dan waktu itu wonten kewane. Nah, ternyata satu kesempatan wonten kondisi ancaman datang umat berat, wonten masyarakat terfitnah, harus ngungsi, meninggalkan semuanya, akhirnya harus hidup di lereng-lereng gunung. Waktu itu harta terbaik nopo? Kambing. Susunipun nggih susu terbaik, beranak pinak nggih waktunipun dekat, kewanipun nggih enak dagingi, ngenteni gedene ya ora patek suwe, panggih ngoten nggih. Sapi setahun paling cek pedet nggih. Lah mengke wedhus setahun. Wes diunen. Pokoknya wedhus jatah gede 6 sasi pun sae. Wedhus jatah gede 6 sasi pun sae. Mending kadang tipe itu, berat darah tinggi, sate ya nyengkak nih. Ngoten, unen-unen ngoten niku. Jareke daging kambing itu terbaik, tapi si A kok malah kaya disengkak nih ae. Napa masalah? Ya mungkin nek darah kakian. Saking enae malah napa? Kakian. Saking enae malah dinget bolak-balik
Malah mblendrang ngoten. Kan malah ilang gizi niku. Sing sae nggih sak masak entek sehingga segar. Niku sing paling napa? Sae. Itu daging yang paling diberkat ada daging kambing. Fa'tiya syatan walidan, maka dia diberikan kambing yang bunting. Fa'untija hadzani wa waladaha hadza. Maka berkembang biak yang ini dan beranak pinak yang ini. Fakana lihadza watin minal ibil, yang pertama tadi akhirnya ada satu lembah onta miliknya, wangi normal, bondone akeh, seluas lembah yang ada itu onta milik dia sendiri. Walihadza watin minal baqar, ini selembah dari isinya sapi sitok 30 juta, sak lembah niku benten isine. Wis ra karuan sugi. Diade truk pirang truk dhewe piyang ngoten, Bu. Walihada watin minal ghanam, yang ini memiliki selembah dari kambing. Semainahu ata ala berosa, kemudian malaikat tadi datang kepada yang kulitnya rusak. Fi suratihi wa hayatihi. Ya, malaikat datang di dalam bentuk dan perilakunya. Ngilik nih, dhisik awakmu kuwi ya ngono kuwi, pas kulite rusak, miskin pisan. Nah, malaikat datang dalam bentuk keadaan dia tempo dulu. Kalau dia mengatakan rajulun miskin, saya seorang laki-laki yang miskin, koting kotoat bi al-khibal, telah habis bekal untukku fi safari, untuk safar ini. Fala balagha li al-yauma illa bilah summa bik, maka tidak ada menjadi bekalan untuk sampai kepada tempat tujuan safar hari ini kecuali semata karena bantuan Allah, kemudian dengan sebab bantuan. Illa billahi summa bika, ada kata summa, semata karena rahmat Allah, kemudian dengan sebab bantuanmu. Kata kemudian ini haknya makhluk, dia tidak sama dengan kedudukan Allah, dan itu sudah kita bahas di bagian depan. As'aluka billadzi a'taka al-launa al-hasan, saya minta kepadamu demi zat yang dia memberimu warna yang baik, wal jidal hasan, dan kulit yang baik, wal mal, dan harta. Ba'irun, cukup dengan seekor onta saja. Atabalaghu bihi fi safari, untuk modal menempuh dari safarku ini. Kira-kira onta sak lemah dipun jipuk sitok ngoten sudah mboten? Ibaratnya banyu sak sumur mek dipun ciduk sak gayung ngoten sudah mboten? Apa malih mek sak gelas. Ternyata sangat kecil yang ia minta bantuan. Wakola, apa jawabnya? Al-huququ katsirah. Kewajiban-kewajiban masih sangat banyak. Enggak ada cadangan untuk kamu. Ujung-ujungnya adalah ditolak, lek perlu diusir. Wakola lahu, maka dia mengatakan, si malaikat, ka'anni a'rifuka, sepertinya saya kok mengenalmu. Alam takun abroso, bukankah kamu dulu juga kulitnya rusak? Yakdaroka annasu, manusia jijik kepadamu. Fakiran, lagi suka sangat fakir. Fa'ataka Allah azza wa jalla, kemudian Allah memberimu kepadamu harta yang sangat banyak. Sepertinya kamu dulu kok begitu, ya atau enggak? Faqala, apa jawabnya? Innama waristu hadza al-mal, sungguhnya saya mewarisi harta ini, kabiron an kabir, orang besar dari orang besar. Sopo sing cerita aku sing ngono kuwi? Kek dhisik aku wis ngene iki, pancen wong sugih anake wong sugih, aku wong ganteng, pancen anake wong ganteng. Enggak diakui. Nikmat yang Allah berikan. Kalau malaikat mengatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Bila kamu dusta, kamu enggak berapa lama lagi akan kembali kepada keadaanmu tempo dulu. Ternyata enggak bertobat, tinggal pergi.
semakna dengan itu, ternyata keadaannya kembali seperti keadaan semula. Hartanya habis, kemudian bentuk tubuhnya kembali dulu yang menjijikkan. Wa al-aqra berikutnya malaikat datang kepada si botak fi surati dengan keadaan dia ketika botak dulu. Faqala lahu, maka malaikat mengatakan mislama qala, semisal yang ia katakan lihada kepada orang yang tadi. Farata alaihi mislama rata alaihi hadza, maka orang yang kedua menolak kepada malaikat sebagaimana kisah yang pertama. Faqala, maka malaikat mengatakan in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Maka apabila kamu bohong, nanti Allah akan mengembalikan kamu kepada keadaanmu tempo dulu. Ternyata juga enggak tobat, akhirnya keadaannya kembali. Jatuh miskin dan kepalanya botak lagi. Fatal amma, akhirnya malaikat datang kepada si buta fi surati pada keadaan buta. Waqala, dengan mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabil. Ini ada orang miskin sebagai musafir. Qatin qatat bi al-khibal, bekal telah habis fi safari pada safarku ini. Fala balagha liyal yauma illa bila summa, maka tidak ada modal mengantarkan kecuali semata karena bantuan Allah, kemudian barangkali kamu mau membantunya bisa untuk jadi modal. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka, saya minta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan pandangan matamu, satan seekor kambing saja. Ataballahu biha fi safari, yang saya gunakan untuk menempuh perjalanan dari safarku ini. Faqala, apa jawaban si buta yang sekarang sudah pulih dan kaya raya? Qad kuntu a'ma, betul, saya dulu juga buta. Faradallahu ilayya basari, Allah mengembalikan kepadaku pandanganku. Sekarang saya bisa melihat semata rahmat dari Allah, alhamdulillah. Jadi juga sangat miskin. Sekarang saya sangat kaya raya. Maka untuk itu ketika kamu butuh, fakhud ma syi'ta, silahkan kamu ambil apa yang kamu mau. Hebat betul. Nah, semoga kita bisa yang seperti itu. Wada ma syi'ta, dan tinggalkan apa yang kau mau. Maknanya itu pilih semaumu, pilih iki pokoknya terserah. Butuhmu piro, aja mek siji, sak cukupmu. Ya, jangan jembar ngoten lagi. Ibaratnya kados laut kono nyiduo sak sirmu. Fa wallahi, maka demi Allah, la ajhaduka, saya tidak akan mempersulit kamu al-yawma, hari ini, bisa dengan sesuatu pun akhatahu yang kamu ambilillah semata karena Allah. Faqala, apa kata malaikat? Amsik malaka, jagalah harta. Fa innama tulidu, sungguhnya kalian diuji. Faqad radhiyallahu anka, Allah telah ridho kepada kamu, wasakhito, dan murka ala sahibaika, kepada dua temanmu, si botak dan si rusak kulitnya yang diberikan harta onta dan sapi, karena tidak syukur keduanya dihancurkan. Nah, kepada yang ini Allah ridho, kenapa? Karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pembacaan materi telah selesai. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Mau dicatat silahkan. Nomor 1, manusia itu lemah dan miskin, sementara Allah kuat dan kaya. Itu pelajaran pertama. Manusia itu adalah lemah dan miskin, sementara Allah kuat dan kaya. Dalil yang cerita ini tentunya ada. Wa khulqal insanu dhaifan. Manusia hidup dalam keadaan lemah. Bahannya sperma.
di rahim 40 hari masih sperma, 40 hari lagi darah, 40 hari lagi menjadi daging. 9 bulan jadi bayi lahir. Cek mending bayi epitek, meletek, isa tudul-tudul, tapi manusia dadi bayi terus mundi. Lemah lagi. Itulah keadaan. Sementara Allah adalah Maha kuat, Maha kaya. Al-Qawi, Al-Matin, Al-Ghani, Al-Basit, Ar-Razzaq, Dzul Jalali wal Ikram. Nomor 2, kuat dan lemah, menarik atau tidak, kaya dan miskin, semuanya semata sebagai ujian. Kuat dan lemah, menarik atau tidak, kaya atau miskin, semuanya sebatas nopo ujian. Bunti dalipun menceritakan masalah niku. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Saya timpakan kepada kalian baik dan buruk sebagai bahan ujian yang kepada kami. Nah, kamu nanti akan dikembalikan, dicek lulus enggak kamu menghadapi ujian. Itu tadi pelajaran nomor 2. Tanda orang yang lulus ujian. Tanda orang yang lulus ujian selalu menisbatkan kebaikan kepada Allah dan kejelekan kepada dirinya. Tanda orang yang lulus ujian. Menisbatkan kebaikan itu kepada Allah, kejelekan itu pada diri sendiri. Itu tanda orang yang lulus ujian. Lek ape-ape semata rahmat Allah, lek elek-elek iki pancen dosaku. Niku tanda tiyang sing sae. Itu tanda orang baik. Makanya kebaikan apapun yang kita dapatkan, katakan semata dari Allah. Kita kok mendapatkan sesuatu sing ati rapat tapi nah ini dosa saya. Boten samuring-muring lho nggih. Kok kena musibah kok nyanyi keronto-ronto. Takdir memang kejam. Kalau sing nate apel napa dene? Kalau nyanyian iki ya ora oleh. Makanya orang yang baik itu adalah kebaikan disandarkan kepada Allah, kejelekan itu dari diri sendiri. Makanya Nabi Sulaiman ketika mendapatkan anugerah, ia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini semata fadilah dari Allah. Doa yang dibimbing kepada Abu Bakar ketika minta bimbingkan doa, apa doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau kata zalimi. Ini panjenengan boten kersa paring kasih sayang. Yekti kula mesti dadi tiyang ingkang rugi. Ini tanda orang yang sukses ujian. Kebaikan disandarkan kepada Allah, musibah, kejelekan disandarkan kepada diri sendiri. Kemudian nomor 4, tanda orang yang gagal adalah kesebalikan tanda orang yang sukses. Tanda orang yang gagal adalah kesebalikan tanda orang yang sukses. Napa tanda orang yang gagal? Lek apik diklaim tek-tekku dhewe, lek elek nyalah-nyalahne wong. Dan tidak ada kesyukuran. Makanya kisah di atas sudah cukup memberi apa? Pelajaran. Pemilik onta yang gagal, pemilik sapi yang gagal, hindari 2 profil di atas. Kemudian pegangi profil yang terakhir, yaitu pemilik kambing yang semula buta Allah sembuhkan, kemudian kaya raya. Ketika ada orang datang, dia mengatakan, saya dulu juga fakir, buta, Allah yang mengembalikan. Semuanya fadilah dari
Allah sekarang kamu butuh, silakan kamu ambil. Berapa butuhmu? Nggak ada halangan. Luar biasa. Seperti itu harus kita miliki. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita kali ini. Kemudian pesan akhir yang butuh kita sampaikan, sekarang kita masih berada di bulan haram, yaitu bulan Muharram yang Jawi jenengi suro. Jenengan pun damel acara suran napa dereng? Pun masak jenang suro napa dereng? Tiang sing membikin momen acara wonten sasi suro kathah mboten? Sing kathah niku bener napa salah? Kita butuh mengenal supaya kita menjadi orang yang selamat. Yang diamalkan khusus ada di bulan Muharram, suro tiyang Jawa jenengi. Itu pertama ditingkatkan amal ketaatan karena memang masih waktu mulia, lebih besar fadilahnya. Amalan khusus silahkan diperbanyak puasa sak kuwate. Kados dawuh Nabi sallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Paling utamanya siam sesudah Ramadan adalah bulan Allah namanya Muharram dikeh-keh. Nah, dereng saged sak mbotene tanggal 10 diiringi tanggal 9. Dinten napa niku? Rebo Kamis nggih. Rebo Kamis ngajeng, Rebo ke-9, Kamis ke-10 ketika mengikuti ketetapan pemerintah Selasa dinyatakan tanggal 1. Berarti Rebo ngajeng niki tanggal 9, Kamisnya tanggal 10. Diupayakan kangge siap mengampunkan dosa kecil selama 1 tahun. Sekaligus kangge menyelisihi tradisi tiyang sing boten genah. Perbuatan boten genah napa mawon wonten sasi suro. 1. Poso tutup tahun, poso buka tahun dereng wonten dalile. 2. Doa tutup tahun, doa buka tahun dereng wonten dalile. 3. Mengadakan peringatan 1 Hijriah. Hari raya cukup Fitri dan Adha, boten wonten tahun baru Hijriah sebagai hari raya. 3. Termasuk perbuatan salah, baritan, selamatan wonten perapatan. Niku riyin sing nandangi tiyang pun klambi oblong, ireng, udengan, atau nyoba masjid mek KTP-ne tok Islam. Riyin pelakunipun ngoten niku. Nek sakmenika damel kopiah, baju takwa, sarungan, jilbaban, bahkan maca Quran nek perapatan. Nanti pirsa luwih nemen. Bahkan digawa teng masjid. Mongko baritan niku napa intisarinipun? Memetri. Napa memetri? Caos dahar. Sinten ingkang dipun caosi? Leluhur. Napa tujuane? Ben kersa paringiti pangestu. Kon ndongakne muga-muga desaku aman. Nek nyuwun didongakne sing dipun sambati tasih sugeng, sak ngajenge, saleh, monggo. Tapi mati niku ora ubah ngedeni bocah. Mati niku pun boten ndonga. Wong mufsir ndonga niku balik teng donya. Nggih mboten krungu kok dipun sambati. Berarti kan ngarang hukum sendiri. Sambat datang dia sing boten ngono kan syirik. Perkembangan berikutnya malah khataman Quran, maca Quran, pahala dikirimkan pendongane niku kesyirikan. Luar biasa. Terus masuk golek berkahe banyu nggih ngumbah gaman, wonten? Golek berkahe kewan diarak begitu metu kotoran damel royokan jare barokah, wonten? Jadi tren nasional bahkan internasional. Niku menodai mulianya bulan Haram. Maka cukup buat Ahlus Sunnah memperbanyak ketakwaan, jaga diri, poso dipun perbanyak sak mbotane tanggal pinten wau?
songo lan 10 niku sampun cukup. Makanya hindari acara-acara yang kan boten genah, termasuk mungkin acara ngarak patung ogoh-ogoh dan sebagainya. Ngeri. Itu termasuk jahil langkungan, termasuk kesyirikan yang wajib untuk ditinggalkan. Lan kreasi acara kok kadang banget wonten acara 1000 tumpang, wonten nggih. 1000 napa? Tumpang. Wonten. Napa malah mengki? Mungkin satu kesempatan itu menjadi acara yang dilegalkan oleh pemerintah sehingga masyarakat diharuskan satu kesempatan. Nah, ngoten kewonten kita kudu pamit. Kudu pamit, mboten asal melu-melu. Sekira bisa dinasihati, mboten saged nggih kudu pamit. Terus pundi caranipun? Kenapa? Niku termasuk perkara yang sangat membahayakan ke depan itu mungkin terjadi. Karena tidak datang sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Makanya kisahnya Ashabul Kahfi kan ngoten niku to nggih. Dipaksa akhiripun hijrah, akhiripun Allah selamatkan saged tidur wonten gua. Ke depan mungkin malih luwih nemen akhiripun tiyang sing sunah niku malih lari teng gunung-gunung. Dalam rangka menyelamatkan akidahnya, agamanya. Menawi wonten masyarakat saged dipaksa. Niku sampun wonten berita-berita ngoten niku, makanya kita siapkan diri kita supaya anak kita di dalam contoh kebaikan, sehingga kebaikan kita akan berkelanjutan oleh anak kita, cucu kita, dan berikutnya. Ingat, ke depan musibah itu lebih besar sekali. Demikian yang kita sampaikan, ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.